ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا صراطك المستقيم. إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan, qudwatuna, teladan setiap kita. Pada pertemuan sebelumnya jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang perang Mu'tah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kurang lebih 3.000 sahabatnya untuk menyerang Romawi yang mana mereka membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diserang ini adalah negara adidaya, kaum muslimin disambut dengan 200.000 pasukan. Ini tentu saja sangat tidak berimbang, akan tetapi sekaligus menjadi nama besar bagi kaum muslimin. Ternyata lawannya sekarang bukan hanya Quraisy atau seperti Ghatafan atau orang-orang Yahudi, akan tetapi sudah berani melawan negara adidaya seperti Romawi. Dan nanti akan takluk di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan sekaligus menaklukkan 2 negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Pada kesempatan kali ini jamaah sekalian, selepas dari perang Mu'tah pada tahun ke-8 Hijriah, setahun setelahnya terjadi peristiwa yang juga sangat bersejarah dalam kehidupan umat ini, yaitu Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Mekkah, tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan tumbuh besar sampai kemudian di usia 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kurang lebih 13 tahun di kota Mekkah. Lalu kemudian hijrah ke Yathrib atau ke Al-Madinah An-Nabawiyah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu rindu dengan kampung halamannya. Kurang lebih 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan umurnya di kota Mekkah. Ya, kita tentu saja bisa memahami bagaimana kerinduan seseorang akan kampung halamannya. Akan tetapi jamaah sekalian, yang menyebabkan penaklukan kota Mekkah ini bukan faktor kerinduan saja, akan tetapi ternyata penyebabnya adalah pelanggaran akan perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, inilah hikmahnya jamaah sekalian yang pernah kita sebutkan. Kadangkala sesuatu itu kelihatannya berat, kadangkala sesuatu itu kelihatannya merugikan, tetapi justru disitulah jalan kemenangan. Ada apa dengan Hudaybiyah jamaah sekalian? Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, di antara diktum poin dari perjanjian Hudaybiyah
adalah yang pertama gencatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, orang muslim bisa bersekutu dengan siapa saja, dan orang-orang Quraisy bisa juga memilih sekutunya. Yang ketiga, orang muslim yang masuk Islam setelah perjanjian ini tidak boleh bergabung ke Madinah, sementara orang yang murtad boleh keluar dari Madinah. Semenjak perjanjian Hudaybiyah, jamaah sekalian, banyak suku yang masuk Islam. Akan tetapi karena mereka tidak bisa bergabung ke Madinah, mereka tidak nyaman juga tinggal di Mekah karena dikuasai oleh orang Quraisy, maka mereka membangun perkampungan antara Mekah dan Madinah. Salah satu suku besar yang saat itu masuk Islam sekaligus menjadi sekutu kaum muslimin adalah satu suku yang bernama Bani Khuza'ah. Nah, ini masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah, akan tetapi tidak bisa bergabung di Madinah. Bani Khuza'ah ini, jamaah sekalian, punya musuh waktu di masa jahiliyah, namanya Bani Bakr. Jadi pada waktu jahiliyah Bani Khuza'ah dan Bani Bakr ini terjadi biasa konflik dengan semangat kesukuan. Akan tetapi Bani Khuza'ah sudah masuk Islam. Bani Bakr ini tetap memelihara dendam kepada Bani Khuza'ah. Yang menjadi masalahnya lagi, jamaah sekalian, Bani Bakr ini dekat sekali atau sekutunya orang-orang Quraisy. Dan pelanggaran itu pun terjadi, jamaah sekalian. Bani Khuza'ah ini dibantai oleh Bani Bakr, dibantu oleh orang-orang Quraisy. Padahal perjanjiannya 10 tahun gencatan senjata. Hanya bertahan kurang lebih 1 tahun lebih, ya ternyata mereka sudah melanggar 1 atau hampir 2 tahunan. Ya, mereka sendiri yang melanggar. Bani Bakr ini, jamaah sekalian, membantai Bani Khuza'ah yang dipimpin oleh Naufal bin Muawiyah ad-Dili. Ini yang membantai Bani Bakr, dibantu oleh orang-orang Quraisy. Dan jahatnya lagi, jamaah sekalian, di malam hari saat gelap gulita mereka menyerang Bani Khuza'ah ini, orang-orang muslim ini. Bani Bakr atau Bani Khuza'ah kemudian masuk ke tanah haram, ke Mekah, untuk berlindung. Karena biar bagaimana orang muslim maupun orang non muslim tetap memberikan penghormatan kepada tanah haram, tidak boleh menumpahkan darah. Makanya ada sahabatnya Rasul yang dieksekusi, itu sengaja dibawa keluar kota Mekah ke Tan'im, karena jangan sampai orang dibunuh di tanah haram. Maka Bani Khuza'ah ini lari masuk ke dalam tanah haram dan mengatakan, "Ya Naufal, inna qad dakhalnal haram." Wahai Naufal, kita ini sudah di tanah haram. Yang awalnya di luar kemudian masuk ke tanah haram dengan anggapan mudah-mudahan Bani Bakr bersama dengan Quraisy ini tidak membantai lagi Bani Khuza'ah ini. Akan tetapi, jamaah sekalian, orang-orang Bani Bakr ini mengatakan, "La ilahal yaum ya Bani Bakr." Wahai Bani Bakr, tidak ada lagi Tuhan hari ini. Maksudnya sudah tidak ada batasan. Akhirnya mereka tetap dibantai meskipun di tanah haram. Ada salah satu ini yang masih hidup yang melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Amr bin Salim al-Khuzai. Ia datang melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bersyair, "Ya Rasulullah, kami lagi sujud, kami lagi ruku, kami dibantai oleh Bani Bakr bersama dengan orang-orang Quraisy." Padahal perjanjiannya gencatan senjata dan baik kaum muslimin maupun orang Quraisy berhak memiliki sekutu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Nusirta ya Amr bin Salim." Engkau akan dibantu, wahai Amr bin Salim. Setelah Amr ibn Salim pulang, datang lagi sekalian, akhirnya sadar bahwa yang mereka lakukan ini adalah pelanggaran berat. Mereka membuat sendiri perjanjian
mereka melanggar sendiri, bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang mereka lakukan ini pembunuhan, pembantaian. Sedangkan kaum muslimin saat itu, orang-orang Quraisy ini ketakutan jamaah sekalian. Jangan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membatalkan perjanjian ini karena kita yang melanggar dan mereka menyerang kota Mekah. Mereka sudah ketakutan, maka mereka mengutus pemimpinnya siapa? Abu Sufyan untuk melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap melanjutkan perjanjian ini. Jadi Abu Sufyan sengaja datang ke Madinah untuk melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar perjanjian ini tetap diteruskan, dan mereka minta maaf atas kesalahan yang mereka lakukan terhadap Bani Khuza'ah. Saking takutnya saat itu orang Quraisy dengan kaum muslimin. Di tengah jalan Abu Sufyan ketemu dengan Budail yang tadi pergi melapor, orang kedua yang melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan berkata kepadanya, wahai Budail, apakah engkau dari Madinah ketemu dengan Muhammad melapor? Kata Budail, enggak. Saya cuma bersama dengan orang-orang Khuza'ah yang lain. Akan tetapi Abu Sufyan ini orang cerdas. Kembali ia memeriksa di mana tadi Budail ini memarkir untanya. Ia lihat ternyata kotoran untanya itu banyak biji-biji kurma. Berarti betul Budail ini dari melapor di kota Madinah. Tambah takut Abu Sufyan. Dan saat itu jamaah sekalian, Abu Sufyan ini kemudian sampai di kota Madinah. Dan Abu Sufyan ini lagi-lagi orang yang cerdas. Ia tahu betul bahwa untuk menaklukkan laki-laki itu harus lewat pintu wanita. Kebetulan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah putrinya Abu Sufyan. Siapa namanya? Siapa namanya istrinya Rasul yang putrinya Abu Sufyan? Ummu Habibah. Jadi kadangkala seperti itu jamaah sekalian. Laki-laki itu susah takluk, tapi kalau istri yang bujuk biasanya takluk juga. Dan itu di pikiran Abu Sufyan. Kalau saya bicara langsung sama Muhammad kemungkinannya berat, maka saya mau masuk lewat pintu istrinya yang merupakan anaknya sendiri. Maka ini yang pertama kali ditemui oleh Abu Sufyan. Ia langsung datang ke rumahnya Ummu Habibah, dipersilakan masuk oleh putrinya. Akan tetapi saat ia mau duduk, langsung putrinya ini gulung tikar. Tersinggunglah bapaknya ini Abu Sufyan. Ya, kalau bahasa kita, kenapa mamo segitunya? Ya, kata Ummu Habibah, tikar ini adalah biasa diduduki oleh Rasulullah, sementara bapak ini masih musyrik. Bapak ini masih kotor, ternyata buyar harapannya. Baru mau dilobi supaya bantu bicara sama suaminya, tapi ternyata sikapnya sudah seperti itu. Akhirnya putus asa Abu Sufyan. Ya, putus asa Abu Sufyan lewat pintu anaknya ini. Ternyata putrinya sudah dididik baik-baik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan al-wala wal bara. Kemudian Abu Sufyan langsung ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakallamahu. Abu Sufyan bicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diam saja. Karena yang dilakukan oleh orang Quraisy ini adalah pelanggaran berat. Mereka yang buat perjanjiannya, mereka yang susun kata-katanya, mereka sendiri yang melanggar, bahkan membantai kaum muslimin di tanah haram. Rasulullah hanya diam saja. Rasulullah tidak memberikan respon yang baik. Akhirnya Abu Sufyan ke Abu Bakar. Mereka ini kan sebenarnya keluarga dekat jamaah sekalian, tetapi yang memisahkan mereka adalah keimanan. Abu Sufyan ini dekat sekali hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih satu kakek. Masih ingat waktu Heraklius cari yang mana yang paling dekat nasabnya pada Rasulullah, yang ditunjuk adalah Abu Sufyan, karena Abu Sufyan itu Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Sementara Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sama-sama satu kakeknya, yaitu Abdu Manaf. Kalau Rasulullah keturunan Hashim, Abu Sufyan keturunan Abdus Syams. Jadi Rasulullah melobi Abu Sufyan melobi Rasulullah tidak bisa.
Akhirnya ke Abu Bakar, karena Abu Sufyan tahu bahwa orang kedua setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ibnu Abi Kuhafa. Ternyata Abu Bakar juga mengatakan ma'ana bifa'il, saya tidak mau. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diam, maka saya tidak mungkin berani mau bicara kepada beliau. Abu Bakar diam. Lalu dia cari orang ketiga. Siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Datang Abu Sufyan kepada Umar, wahai Umar, tolong berikan syafaat, bantu untuk bicara dengan Rasulullah, mudah-mudahan perjanjian ini diteruskan, maafkan kesalahan kami. Akan tetapi apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu? Faqala ana ashfa lakum ila Rasul, apakah mungkin saya memberikan atau membantumu untuk bicara kepada Rasulullah? Fa wallahi ya Abu Sufyan law lam ajid illa darra lajahattukum bi. Sekiranya wahai Abu Sufyan tidak ada lagi senjataku kecuali tanah saja, maka saya akan membunuhmu dengan tanah. Pergi sana. Iya. Ketemu dengan Umar, ternyata jawaban Umar malah lebih sadis. Akhirnya cari orang yang lain, ketemu dengan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, yang saat itu bersama dengan Fatimah, Hasan dan Husain. Dibujuklah Ali ini oleh Abu Sufyan. Akan tetapi Ali mengatakan, saya tidak mungkin mau bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedari awal sudah diam. Maka buyar seluruh harapannya Abu Sufyan. Tidak ada, ini sudah gelap dunia ini, kata Abu Sufyan. Tidak ada harapan sama sekali untuk bisa lolos. Akhirnya ia sudah pasrah apapun yang terjadi, karena mereka sendiri yang membuat kesalahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyiapkan pasukan. Dan beda dengan kebiasaan Rasulullah tidak ngomong pada siapapun kita ini mau kemana. Tidak seperti waktu ke Khaybar. Kalau ke Khaybar sekian hari sebelum berangkat Rasul sudah sampaikan. Waktu mau ke Mu'tah juga, Rasulullah sudah sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan tujuan misi ini akan. Tetapi untuk Fathu Makkah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membocorkan kepada siapapun. Karena Rasulullah lama di Mekah, besar di Mekah, tahu betul caranya menaklukkan kota Mekah. Saat itu jamaah sekalian, azzakumullah, Abu Bakar datang bertamu ke rumah putrinya. Siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dilihat oleh Abu Bakar, ini kok Rasulullah siapkan segala peralatan, sepertinya akan pergi berperang. Sebenarnya Rasulullah mau kemana wahai putriku? Ya bunayyati, kata Abu Bakar. Kata Aisyah, saya sendiri tidak tahu. Saya cuma disuruh saja siap-siap. Abu Bakar tambah bingung. Kita mau menyerang Romawi baru saja kemarin. Dan ini menunjukkan jamaah sekalian bagaimana strateginya Rasulullah, sampai istrinya sekalipun tidak tahu. Ini juga pelajaran bagi kita bahwa tidak semuanya itu harus diceritakan sama istri. Kadangkala juga kalau disampaikan mungkin tidak siap. Jadi tidak semuanya harus diceritakan. Istrinya juga Rasulullah bukan orang yang kepo, segalanya ditanyakan. Kalau Rasulullah tidak mau sampaikan, ya sudah, berarti Rasulullah tidak mau. Ya begitu juga seharusnya seorang istri, tidak semuanya harus ditahu. Kalau suami tidak mau kasih jawaban, ya sudah, berarti anu rahasia memang ini, tidak usah ditanya. Nanti juga kalau kita tahu malah kita yang sesat. Dan seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada istrinya dia tidak cerita. Abu Bakar bertanya, kata Aisyah, saya sendiri tidak tahu, wallahu alam. Sebenarnya Rasulullah mau kemana? Akan tetapi ada beberapa sahabat yang memberikan firasat bahwa sepertinya ini akan ke Mekah. Tapi Rasulullah membuyarkan lagi dengan mengutus 8 orang pada tempat yang lain. Tambah bingung sahabat Rasulullah, kita mau kemana ini? Akan tetapi ada satu sahabat Rasulullah yang khawatir, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini khawatir jangan-jangan mau ke Mekah sementara keluarganya masih ada di Mekah. Maka ia menulis surat.
ia titipkan pada seorang wanita untuk dibawa ke Mekah dan menyampaikan sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi mempersiapkan ekspedisi militer besar-besaran. Ada 10.000 sahabat Rasulullah yang siap keluar ekspedisi militer. Jangan-jangan ia ke Mekah, maka siap-siap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menutup rapat-rapat, tapi ternyata ada yang membocorkan, dan yang membocorkan ini sahabat senior. Hatib bin Abi Balta'ah, alumni perang Badar, seorang muhajirin, kemudian sahabat yang membawa suratnya Rasulullah ke Mesir, ke Mukaukis. Akan tetapi datang Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah bahwa ada sahabatnya yang membocorkan, dibawa oleh seorang wanita di tempat yang bernama Raudatu Khakh, taman yang bernama Khakh. Maka Rasulullah memanggil 4 orang sahabatnya, yaitu Ali, Zubair, Mikdad, dan seorang sahabatnya lagi yaitu Abu Martad Al-Ghanawi. Susul wanita itu, kejar wanita itu, ia ada di Raudatu Khakh, ia menyembunyikan surat. Maka dikejarlah oleh 4 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata didapat betul. Ditanyakan padanya, apakah engkau membawa surat yang kau bawa dari Mekah, yang kau bawa dari Madinah? Iya. Kemudian wanita ini mengatakan tidak. Ali mengatakan, kalau engkau tidak memberikan surat itu, maka kami akan menggeledahmu. Akhirnya ternyata ia sembunyikan di kepalanya, kemudian ia berikan kepada Ali. Dibawalah surat ini kembali ke Madinah, dan kaget kaum muslimin. Ternyata yang menulis surat adalah sahabat senior, Hatib bin Abi Balta'ah. Umar sudah minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dani an adriba unuka. Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Qad nafaq. Ini orang munafik. Ini membocorkan rahasia kaum muslimin, karena dalam kondisi perang ini pelanggaran yang fatal, hukumannya hukuman mati. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana tetap menghargai jasa orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, ia ini adalah veteran perang Badar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, wahai Umar, sudah pernah mengatakan bahwa kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang engkau ingin lakukan, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuninya. Maka kata Rasulullah, ia sudah diampuni oleh Allah karena dia alumni perang Badar. Dan ia pasti bukan orang munafik, kata Rasulullah. Karena tidak ada orang muhajirin itu yang munafik. Orang munafik itu adanya di Madinah. Di Mekah itu semuanya murni, hitam putih, mukmin kafir. Tidak ada orang munafik di Mekah. Orang munafik itu adanya di Madinah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ia terjatuh dalam kesalahan yang fatal, tetapi jasanya jauh lebih besar. Dan Allah sendiri yang mengatakan, lakukan apa yang kau ingin lakukan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengampunimu. Ya, ini model muamalah, model berukhuwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian. Ya, karena kadangkala seperti itu kita. Kalau orang sudah terjatuh dalam kesalahan, langsung kemudian kita sudah kali nol. Kayak mami tidak ada baiknya. Akan tetapi Rasulullah mengingat, ini alumni perang Badar. Pernah ia ke Mesir membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jamaah sekalian, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya. Di tengah jalan, beliau bersama dengan 10.000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat di jalan, beliau ketemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya yang ternyata baru masuk Islam dan mau berhijrah ke Madinah. Ternyata justru ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Di jalan juga Rasulullah ketemu dengan 2 orang sepupunya yang sangat memusuhinya. Beda dengan sepupu Rasulullah Ali dan Ja'far serta Zubair. Ada sepupu Rasul 2 orang yang sangat memusuhi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Abu Sufyan ibnu
ibnul Harith. Ya, beda Abu Sufyan ibnul Harith dengan Abu Sufyan bin Harb. Ini dua orang yang berbeda. Ada sepupu Rasulullah juga namanya Abu Sufyan, putra dari paman Rasulullah, Al Harith. Al Harith ini jarang dibahas karena ia sudah meninggal sebelum Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi. Saat Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi, cuma 4 pamannya yang masih hidup. Hamzah, Abbas, Abu Thalib, dan Abu Lahab. Adapun yang lainnya paman Rasul Al Harith, ada juga paman Rasulullah Zubair bin Abdul Muttalib, itu semua sudah meninggal. Ini sepupu Rasulullah, tapi waktu di Mekah ia sangat benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan bin Harith. Ada juga sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putri dari bibinya yaitu Abdullah bin Abi Umayyah. Ini juga sepupu Rasulullah. Masih ingat waktu Abu Thalib akan meninggal, dibujuk oleh Rasulullah untuk bersyahadat, tapi ternyata sudah ada dua orang di sampingnya. Satunya adalah Abu Jahal, yang kedua adalah kemenakannya ini Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah ini yang berjuang juga menyesatkan Abu Thalib sampai kemudian tidak bersyahadat. Akan tetapi dua orang ini jamaah sekalian, Abu Sufyan bin Harith dan Abdullah bin Umayyah ini taubat, mau masuk Islam. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memalingkan mukanya, tidak mau melihat dua orang sepupunya ini, karena sedihnya Rasulullah dahulu atas perlakuan dua orang sepupunya ini. Akan tetapi dibujuk bahwa ya Rasulullah, jangan sampai orang ini binasa gara-gara perlakuanmu. Maka Ali bin Abi Thalib bicara sama sepupunya ini dan mengatakan, ya pergilah minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana permintaannya saudara Yusuf kepada Yusuf. Ya, setelah mereka berbuat sedemikian rupa kepada Nabi Yusuf, ternyata di penghujung kisahnya Nabi Yusuf ini justru menjadi pemimpin, menjadi gubernur. Ya, saat itulah saudara-saudaranya kemudian minta maaf. Maka kata Ali, kalau mau minta maaf sama Rasulullah pakai ayat, supaya Rasulullah itu luluh hatinya. Karena biar bagaimana kalau pakai ayat pasti Rasulullah luluh hatinya. Maka ia mengutip permohonan maaf saudara Yusuf kepada Yusuf. Qalu tallahi laqad atharqallahu alaina wa inna kunnal al-khati'in. Wahai Yusuf, dahulu kami adalah orang-orang yang salah. Maka kata siapa? Kata Ali, pakai ayat itu. Ternyata betul dipakai dan dijawab juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban Yusuf, yaitu memaafkan saudaranya. La tathriba alaikumul yawm, tidak ada celaan lagi atas kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka saking gembiranya dua sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ia akhirnya bersenandung dengan syair. Saking gembiranya dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ujung hidupnya itu bagus. Beda dengan keluarga Rasulullah Abu Lahab dan dua orang putranya, Utbah dan Utaibah. Adapun dua orang sepupu Rasulullah yang dahulu merupakan musuhnya ini kemudian masuk Islam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Qudait, beliau kemudian berbuka puasa karena khawatir jangan-jangan nanti ada kontak senjata. Jadi Fathu Makkah ini terjadi di bulan Ramadan. Ya, Rasulullah berbuka puasa diikuti sebagian oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Saat itu jamaah sekalian, Abbas kemudian mencari-cari, jangan sampai ada orang Quraisy yang bisa ia berikan kabar bahwa masuk ke dalam kota Mekah supaya berkabar kepada orang Mekah untuk menyerahkan diri. Karena yang datang ini 10.000 pasukan. Orang Romawi saja dia lawan, apalagi kalau cuma orang Mekah. Maka Abbas mencari jangan-jangan ada orang Mekah menggembala atau ada yang berkeliaran di sekitar situ yang mau menyampaikan agar orang Mekah ini menyerahkan diri saja dan menyerah. Ternyata justru ketemu dengan Abu Sufyan. Ketemu pemimpinnya Abu Sufyan, keluar memata-matai, kok ada api besar. Karena Rasul saat itu menyalakan api unggun, kelihatan dari jauh kok besar sekali api itu. Abbas mengatakan itu adalah pasukannya Muhammad. Menyerahlah
Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan langsung dibawa oleh Abbas untuk ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas mengatakan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, sekaranglah waktunya bersyahadat. Tapi Abu Sufyan masih pikir-pikir. Abbas mengatakan, wahai celaka bagimu wahai Abu Sufyan, mau kemana lagi kamu? Tidak bisa lolos. Iya. Nantilah kemudian di situ Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Terlepas bagaimana masuk Islamnya, ia pun akhirnya menjadi sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Abu Sufyan ini pulang jamaah sekalian, ketemu dengan rombongan orang-orang Ansor. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini orang baru masuk Islam, langsung digertak. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, al-yaum malhama wal yaum a'adzallahu Quraisyan. Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari perang besar. Hari ini hari di mana Allah akan menghinakan orang-orang Quraisy. Orang baru masuk Islam langsung digertak seperti itu. Ya, maka siapa? Abu Sufyan langsung melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah mengatakan al-yaum yaumul malhamah. Hari ini adalah hari perang besar. Wal yaum a'adzallahu Quraisyan. Adzallallahu Quraisyan, dan hari ini adalah hari di mana orang Quraisy akan dihinakan. Akan tetapi Rasulullah mengatakan bal al yaum yaumul marhamah. Akan tetapi hari ini justru hari kasih sayang. Wal yaum a'azzallahu Ka'bah, dan hari ini adalah hari di mana Allah akan memuliakan kembali Ka'bah. Karena pelanggarannya Sa'ad bin Ubadah ini akhirnya dia dicopot dari pemimpin orang Ansor. Akan tetapi Rasulullah tahu menghargai perasaan sahabatnya, diganti oleh putranya sendiri, yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ya, Rasulullah tahu betul bagaimana karakter sahabatnya. Ada yang cepat tersinggung, ada yang tidak tersinggung. Ini kalau tersinggung diganti, supaya tidak terlalu tersinggung, anaknya saja yang ganti. Nah, itu penting yang seperti ini, ikhwah sekalian. Jangan orang itu dipukul rata. Ya, karena ikhwah itu beda-beda. Ada yang cepat tersinggung, ada biar dia apa, tidak tahu marah, ada seperti itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu betul kondisi sahabatnya. Sa'ad bin Ubadah karena melanggar harus diganti, tetapi untuk menjaga perasaannya diganti dengan putranya sendiri. Masuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kota Mekah dari segala penjuru. Hampir tidak ada kontak senjata kecuali di pintunya Khalid ibn Walid, disambut oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Padahal dahulu sebelum masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid ibn Walid ini selalu jalan bersama. Di mana ada Khalid, di situ ada Ikrimah. Akan tetapi pada peristiwa Fatu Makkah terpaksa ia panah-panahan. Ya, tidak terjadi perang berarti. Kemudian Khalid juga masuk, Ikrimah kabur, nanti juga masuk Islam. Ya, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sholat di Ka'bah. Beliau tawaf, kemudian membersihkan berhala 360 berhala yang ada di Ka'bah. Kemudian masuk ke dalam Ka'bah, ada gambar-gambar, lukisan-lukisan, termasuk lukisan Nabi Ibrahim lagi menjudi. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencopot lukisan itu dan kemudian menghancurkannya. Ini tidak benar yang seperti ini. Ya. Lalu jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua orang sahabatnya untuk sholat di Ka'bah. Dan uniknya yang dipanggil ini adalah dua sahabat yang orang negro, yang dahulu dihinakan. Yang pertama Bilal, yang kedua adalah Usama bin Zaid. Ini yang menemani Rasulullah sholat di Ka'bah. Setelah selesai sholat, didampingi oleh Usama dan Bilal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang Quraisy, "Fama dhannukum ayyuf'ala bikum?" Kira-kira menurut kalian mau diapakan ini? Orang Quraisy semua sudah dikumpulkan di depan Ka'bah. Mereka mengatakan, "Akhun karim, ibnu akhil karim." Saudara kami yang baik, putra dari saudara kami yang baik. Namanya orang kalah, ya, minta belas kasihan. Nah, dan disitulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya, idhabu wa antum tulaqaw." Pergilah kalian sudah dibebaskan. Ini yang luar biasa jamaah sekalian. Al-afu indal maqdirah, mampu memaafkan di saat mampu membalas. Itulah lapang dada yang luar biasa. Dan itu yang dicontohkan oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memaafkan tapi tidak ada, memang jalannya itu biasa. Mau gimana lagi? Tetapi di saat mampu membalas dan di situ kita memaafkan, itulah yang luar biasa. Dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti setelah itu, kemudian akhirnya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, persis janjinya Rasulullah waktu dahulu. Orang-orang masih di Darul Arqam dan Rasulullah tawaf sendiri, ya dihina oleh Abu Jahal, oleh Utbah bin Rabi'ah. Ya, dan Rasulullah mengatakan seburuk keluarga adalah kalian. Kelak saya akan datang ke tempat ini bertawaf dalam keadaan merdeka, dan itu terjadi di Fathul Makkah ini, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, kan tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berjanji dengan orang Quraisy pada waktu peristiwa Bai'atul Aqabah bahwa Rasulullah akan tetap tinggal bersama dengan orang-orang Ansar. Rasulullah tetap memilih kembali tinggal di kota Madinah. Saya kira ini ikhwas sekalian, ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita umur panjang dan kesehatan. Ya, tersisa sedikit lagi perang Hunain, Tabuk, lalu nanti kemudian wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pas-pas sebelum masuk ke Ramadan. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.